Oke, setelah menyusuri hutan bakau, kita masih ada di area hutan bakau di Minahasa Utara pemirsa. Di belakang juga ada tambak udang dan ternyata dengar-dengar Pak Bupati, Minahasa Utara ini punya suatu prestasi juga yang luar biasa, di mana angka investasi di Minahasa Utara tertinggi se-Sulawesi Utara. Iya, betul Regina. Jadi salah satu juga yang membanggakan bagi kami adalah Minahasa Utara ini tercatat sebagai kabupaten dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Minahasa Utara menempati urutan tertinggi investasi yang ada di Sulawesi Utara ini. Dan seperti yang kita lihat di sini, ini adalah salah satu investasi yang masuk di Minahasa Utara, di mana ini adalah tambak udang yang orientasinya juga ekspor. Dan kami juga pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus mendorong kemudahan berinvestasi, tetapi tentu juga tetap menjaga aturan-aturan yang ada, termasuk aturan-aturan tentang keberlangsungan lingkungan. Saya melihat sendiri di sini bahwa area ini di luar dari hutan bakau atau hutan mangrove yang ada, sehingga kita bisa melihat bahwa investasi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini, apalagi yang berorientasi ekspor, tentu akan selalu didorong dan didukung oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Selain tambak udang, Pak, ada potensi apa lagi, Pak, untuk investasi di Minahasa Utara? Di Minahasa Utara seperti yang kita tahu, selain investasi di sektor pariwisata, kita lihat yang Hotel Marriott itu investasinya tuh kurang lebih 1,5-1,6 triliun. Begitu juga kita ada investasi di sektor pertambangan. Ada MSM dan TTN yang sudah berinvestasi juga cukup besar di Minahasa Utara, dan tentunya sektor pertanian yang juga menjadi andalan di Minahasa Utara. Sehingga ini semua merupakan suatu hal yang membanggakan bagi kami, tetapi juga kami menjadi suatu pendorong bagi kami untuk terus membangun iklim investasi yang menarik bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Minahasa Utara ini. Oke, baik Pak. Nah, selain itu Pak, untuk Minahasa Utara sendiri, waktu Bapak mencalonkan diri kan sebagai bupati, tentunya ada janji-janji kampanye waktu itu Pak. Setahu Bapak, kira-kira sudah berapa persen yang terpenuhi Pak? Ya, memang kita tahu bahwa dalam target visi misi kami itu kita tuangkan untuk periode 5 tahun. Dan kita tahu bahwa periodisasi kami, saya dan Wakil Bupati itu kurang lebih 3 tahun 7-8 bulan lah ya. Tetapi itu juga bukan menjadi satu halangan bagi kami. Pencapaian kami kalau dilihat dari sisi total visi misi kami itu sudah mencapai 80-an%. Nah, tetapi kami juga menghadapi masa-masa pandemi, kemudian penekanan laju inflasi internasional yang begitu tinggi. Begitu juga beberapa waktu yang lalu kami juga menghadapi situasi bencana alam. Tetapi ini merupakan suatu hal yang akan mendorong kami untuk terus bekerja keras, membangun Minahasa Utara ini mencapai target-target sesuai visi misi kami yang kami tuangkan dalam RPJMD di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Baik, nah Pak, selagi ini masih termasuk awal tahun 2023, Ya. kira-kira prioritas pembangunan ke depan Pak apa saja? Ya, prioritas pembangunan ke depan, pertama kita akan terus membangun dari sisi mempermudah investasi yang tentu sesuai dengan aturan. Karena kami melihat bahwa begitu menariknya Minahasa Utara ini dari sektor investor untuk berinvestasi, ini akan membuka peluang untuk kita tetap terus menjaga pertumbuhan ekonomi kita. Kita juga tentu akan terus mendorong sektor pertanian kita. Karena kita tahu sektor pertanian kita juga sangat baik. Beberapa waktu yang lalu juga kita sudah melepas ekspor ke China santan kelapa. Ya, santan kelapa. Nah, santan kelapa ini juga merupakan terobosan dari hasil produksi pertanian kita. Dan kita juga mendorong produksi-produksi pertanian kita yang lain untuk bisa dijual ekspor. Sekali lagi Pak, yang terakhir harapannya singkat saja untuk kepemimpinan dan untuk masyarakat Minahasa Utara. Ya, harapan saya bahwa saya mengharap pemerintah Kabupaten Minahasa Utara saat ini didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Karena tanpa dukungan masyarakat, maka pembangunan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dukungan masyarakat ini penting sekali agar kita sama-sama membangun Kabupaten Minahasa Utara yang kita cintai menuju Kabupaten Minahasa Utara yang lebih hebat. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Bupati. Mari sama-sama dukung pemerintahan JGKWL ya agar dapat membangun Minut makin hebat ya. Dan jangan lupa Marijo Kalikupang. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih banyak Pak Bupati sudah diajak jalan-jalan ke hutan bakau yang sangat indah. Terima kasih banyak sekali lagi pemirsa, kawan WATV, Torang PTV. Sampai jumpa.